Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan mengajak berpikir orang-orang yang selalu berkoar-koar memfitnah dakwah salaf dengan sebutan Wahabi. Ya. Dengan sebutan Wahabi, tentu dengan segala stigma miring yang disematkan kepada orang-orang dan dakwah salaf. Ya, orang-orang dan dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf. Ya, disebutkan oleh mereka dakwah salaf ini dakwah yang sesat, dakwah yang mudah mengkafirkan, ya, mengkafirkan orang yang tidak sefaham, faham yang radikal, yang kemudian menghalalkan darah orang yang tidak sefaham dengan salafi, ya, mengharamkan ziarah kubur dan lain sebagainya. Bahkan negara Arab Saudi, ya, di mana di sana itu negara yang paling baik penerapan syariat Islamnya, tidak luput dari tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah dari orang-orang yang membenci dakwah salaf ini, ya, dari orang-orang yang sering berkoar-koar Wahabi-Wahabi. Meskipun harus membuat cocok logi, ya, mereka lakukan. Yang penting dakwah salaf ini bisa mereka jegal. Ya, jangan berkembang dakwah salaf ini. Contoh ya, ada ustadz yang mengomentari pemerintah Arab Saudi yang membangun Masjidil Haram. Ya, pemerintah membuat menara Zam-Zam. Ya, di atas puncak menara tersebut diletakkan bulan sabit. Ya, kemudian disebut itu sebagai tanda tanduk syaiton. Ya, tanda munculnya Dajjal. Kemudian segala keburukan yang terjadi di Arab Saudi, mereka framing seolah-olah itu sudah menjadi kegiatan yang dihalalkan di Arab Saudi. Ya, yang konser musik dan sebagainya. Meskipun sebagian itu adalah fitnah. Ya, seperti ada Miss Universe, ya, Miss World. Kata mereka perwakilan Arab Saudi itu ada yang mengikuti Miss Universe dan Miss World kalau nggak salah namanya, ya. Ya. Ratu Dunia. Ya. Seolah-olah itu semuanya sudah dilegalkan oleh pemerintah, oleh ulama, ya, yang ada di Arab Saudi. Dianggap para ulama itu membolehkan segala keharaman yang terjadi di Arab Saudi. Padahal kalau kita berpikir rasional kaum muslimin, ya, dari mana mereka tahu bahwa itu sudah menjadi legal di Arab Saudi, sudah dibolehkan oleh para ulama? Ya. Itu kan sebatas zon mereka, ya. Dan kalau kita berpikir secara rasional, dakwah salaf ini kan dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk memurnikan agama Islam dari segala bentuk kesyirikan. Ya, kesyirikan, bid'ah, khurafat, apalagi maksiat. Ya. Mengajak umat Islam ini untuk membersihkan agama Islam ini dari keyakinan-keyakinan, kemudian amalan-amalan yang aneh dan nyeleneh, termasuk kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, agama Islam ini kan agama ilmu kaum muslimin. Sehingga ketika ada keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan yang tidak dilandasi ilmu di dalam syariat Islam, maka tertolak. Ya. Ilmu di dalam Islam ini qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya. Kemudian qaul mereka itu diriwayatkan oleh para ulama. Mereka menjelaskan bagaimana maksud dan cara mengimplementasikan atau mengamalkan dari riwayat-riwayat yang mereka bawa. Ya, riwayat dari Rasul, sahabat, ya. Bagaimana mereka memahami dan bagaimana cara mengamalkannya. Kemudian diriwayatkanlah sampai kepada kita. Ya, dan masalah bagaimana tentang negara yang disebut Wahabi, negara Arab Saudi. Ya, memang Arab Saudi ini belum bisa menerapkan syariat Islam secara sempurna. Masih banyak kekurangan di sana dan di sini. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Islam, ya, negara-negara yang mayoritas Islam, Arab Saudi ini negara terbaik di dalam penerapan syariat Islamnya. Boleh kita bandingkan dengan Indonesia kaum muslimin, ya. Nggak usah jauh-jauh. Perhatikan kaum muslimin, bagaimana perhatian pemerintah Arab Saudi terhadap agama kaum muslimin secara umum, bukan khusus di negara Arab Saudi saja. Ya, contoh di Masjid Nabawi. Ya, pemerintah Arab Saudi menyiapkan dai-dai dari berbagai negara yang kemudian membuat halakoh-halakoh kajian ilmiah di Masjid Nabawi,
Ya, masing-masing halaqah tersebut pematerinya menggunakan bahasa bangsanya masing-masing. Supaya apa? Supaya jamaah haji dan umroh mereka mendapatkan tambahan ilmu di sana. Ya, mereka bisa bertanya segala sesuatu terkait ibadah kaum muslimin selama berada di dua tanah suci secara khususnya. Ya. Termasuk di sana juga ada halakoh yang diisi oleh pemateri yang berasal dari Indonesia. Karena Indonesia ini begitu banyak kaum muslimin, ya. Bahkan mungkin jamaah haji terbanyak asalnya Indonesia, ya. Sehingga di sana disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebuah halakoh, ya, kajian ilmiah yang berbahasa Indonesia untuk memudahkan kaum muslimin. Ya. Dan kajiannya pun kajian ilmiah, bukan kajian ngalor ngidul. Ya. Bukan kajian yang banyak hahaha, bukan yang mengajarkan amaliyah-amaliyah bid'ah, syirik, khurafat, bukan amaliyah-amaliyah yang majelis taklim katanya, ya, majelis taklim kajian katanya, tapi ketimpringan. Ada biduannya yang joget, supaya apa? Memancing jamaah. Ya, ya, enggak ada yang seperti itu. Ya, mereka isi halakoh tersebut dengan kajian ilmiah, membahas Al-Quran, membahas Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah, para salafus soleh. Ya. Di sana dijelaskan bagaimana perkataan-perkataan, bagaimana pemahaman para ulama terkait dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Alhamdulillah, salah satu da'i asal Indonesia, itu ada yang mendapatkan kemuliaan, ada yang mendapatkan keutamaan untuk mengajar di masjid Nabi Muhammad SAW. Masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau adalah Ustadz Ariful Bahri. Ya. Dan Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, ya, kami mendapatkan video di mana Ustadz Ariful Bahri ini kedatangan tamu dari salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Beliau diajak berwawancara menjelaskan bagaimana perjalanan beliau bisa mengajar di Masjid Nabawi, dan kemudian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari wawancara beliau dengan kru stasiun televisi swasta asal Indonesia tersebut, kaum muslimin TV One, ya. Coba kita langsung saja simak bagaimana jalannya wawancara Ustadz Ariful Bahri dengan kru TV One. Kita simak videonya. Saat ini saya berada bukan di Masjid Nabawi, tapi langsung kita jemput ke kediaman Ustadz Ariful Bahri. Ini posisinya di ujung Tanah Haram, persis di samping kampus beliau, di kampus Universitas Madinah. Saya akan ajak Anda, karena ini istimewa. Kami kemarin sempat kaget. Waktu tiba di Masjid Nabawi, kok ada yang ceramah bahasa Indonesia? Ketika kami lihat, Masya Allah, luar biasa jemaah yang berkumpul, mayoritas orang-orang Indonesia, sepertinya paling banyak di jam usai sholat maghrib. Langsung saya ajak Anda untuk berbincang dengan Ustadz Ariful Bahri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Kami dijemput dari Nabawi langsung ke kediaman Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kami ingin tahu Ustadz, bagaimana perjalanan Ustadz sampai akhirnya bisa mengisi kajian ceramah di dalam Masjid Nabawi, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Tentunya senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun semua nikmat yang ada pada diri kita tidak boleh kita sandarkan kepada diri, karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil duduk boleh Ustadz, ya? Boleh. Baik. Kita tahu dulu, di antara salah satu cita-cita anak-anak kaum muslimin adalah ingin kuliah di Universitas Islam Madinah. Karena di sini terkumpul kurang lebih 170 negara, dan itu semuanya biaya siswa 1000%. Kalau kita biasanya berbicara 100%, kalau di sini biaya siswanya 1000%. Artinya Masya Allah, betul-betul. Bahkan di antara keajaibannya, untuk orang luar yang tadi 170 negara, itu dibiaya siswakan oleh atau digratiskan oleh pemerintah yang ada di sini. Tapi untuk orang Arab sendiri bayar. Nah, jadi untuk orang Arab sendiri dia bayar. Bahkan dulu pernah kami kumpul dengan rektor. Kemudian rektor mengatakan, kenapa orang luar itu mereka tidak bayar? Apa kata rektornya? Mereka adalah tamu kita. Jadi kami bertamu di sini, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun, maksimal 15 tahun. Sampai program S1, S2, dan S3. Dan Alhamdulillah kami termasuk salah satu tamunya. Dan Alhamdulillah kami masuk di sini kurang lebih pada tahun 2008, kurang lebih 15 tahun yang silam. Relatif sudah lama Ustadz, ya? Sudah lama, Alhamdulillah. Ya, kita mengikuti program sama dengan pelajar mahasiswa yang lainnya. Kemudian antara Masjid Nabawi dengan kampus Universitas Islam Madinah
dua hal yang tidak terpisahkan. Karena pengajar yang ada di kampus itu juga pengajar yang ada di Masjid Nabawi. Imamnya bahkan, imam misalnya yang kita kenal dengan Syekh Al-Hudzaify, imam yang senior, dia juga pengajar di masjid di kampus Universitas Islam Madinah. Begitu juga Imam Al-Mu'ajjan, Imam Hussein, Abu Syekh yang mana mereka merupakan dosen kami, rata-rata mereka menjadi imam di Masjid Nabawi. Artinya antara Masjid Nabawi dengan Universitas Islam Madinah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, di antara salah satu programnya adalah ingin menyampaikan risalah dengan bahasa kaumnya. Karena kita tahu yang datang ke Masjid Nabawi itu dari semua penjuru dunia. Kadang-kadang mereka ingin mengambil faedah darinya. Tidak mungkin mereka paham semuanya bahasa Arab. Maka di sana diletakkan ada yang berbahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Indonesia, Melayu, dan semua bahasa. Dan itu bukan hanya ceramah saja, itu seperti khutbah Jumat. Kemudian begitu juga ada di pintu-pintu Masjid Nabawi itu disediakan penterjemah dari berbagai macam negara, dan itu adalah tujuannya demi membantu para jemaah terkhusus tamu Allah yang umroh ataupun yang melaksanakan ibadah haji untuk menyelesaikan hajat dan permasalahan yang mereka hadapi selama mereka ada di tanah suci. Termasuk Ustadz yang terpilih di antara sekian banyak itu. Nah, di antara salah satunya adalah ceramah yang sifatnya resmi di dalam Masjid Nabawi. Kalau tadi kita sebutkan secara umum, di bagian pintunya, di bagian luarnya, sebenarnya banyak titik yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu para jemaah, terutama bagi mereka yang tidak pandai bahasa Arab. Nah, di antara salah satunya adalah bagian ceramah. Nah, bagian ceramah ini dulu sudah diampu oleh senior-senior kami, Ustadz Firanda, Ustadz Abdul Rai, Ustadz Anas Burhanuddin, dan alhamdulillah mereka terpilih menjadi penceramah di Masjid Nabawi. Ustadz Anas Burhanuddin setelah Asar, Ustadz Firanda setelah Maghrib, dan Ustadz Abdul Rai setelah Isya. Kemudian alhamdulillah 3 doktor ini mereka pulang ke kampung halaman untuk menyampaikan visi dakwah, risalah. Kemudian tentunya estafet dilanjutkan. Dan alhamdulillah Allah jadikan kami salah satu di antaranya. Masya Allah, dari sekian banyak pelajar Indonesia yang ada di Madinah menuntut ilmu, itu ada proses seleksinya Ustadz? Proses seleksi, mungkin klasifikasi. Kami yakin sangat ketat sekali, sangat selektif penguasaan, mulai dari bahasa, mungkin tahfiznya dan macam-macamnya. Seperti apa Ustadz? Barakallahu fiikum, kita tahu pelajar yang paling banyak di Universitas Islam Madinah adalah dari Indonesia, yang mana kami di sini kurang lebih 1.600 mahasiswa. Dan itu semuanya sebagaimana tadi yang kita sebutkan, beasiswa 1.000%. Mulai dari kita berangkat sampai kita pulang itu gratis dan mereka yang tanggung. Tiket pun mereka yang tanggung. Bahkan zaman kami, tiket ke kampung halaman pun mereka yang tanggung. Allahu Akbar, itu merupakan nikmat yang kita syukuri untuk negara yang ada di sini. Kemudian, bagaimana kita bisa menjadi di sana? Itu sebenarnya tidak ada terstruktur. Karena bisa jadi peraturan berubah-ubah. Di zaman senior kami, mereka terpilih caranya seperti ini. Di zaman kami, cara terpilih seperti ini. Dan yang kami ketahui, karena informasinya tidak ada yang valid, artinya itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang kaya banyak, tapi banyak yang berangkat itu adalah orang-orang yang tidak berpunya. Yang kuat banyak, tapi yang berangkat itu mereka yang diberikan rezeki oleh Allah. Artinya betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kami mengisi, bukan karena kami pintar, bukan karena ini, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilihan pasti, tapi bagaimana cara memilih itu adalah urusan antara kampus dengan Masjid Nabawi. Jadi memang ada penilaian khusus secara banyak, secara detail. Karena kami, ceritanya dulu kami di kala 2019, kami liburan pulang, tiba-tiba datang WA dari senior, kamu dipanggil oleh pihak Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada muncul nama. Kami langsung merubah tiket. Ariful Bahri, peringkat 1 gitu misalnya. Ada teman-teman ada Ustaz Hasan, ada ustaz-ustaz yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian, karena kami melihat panggilan dari Masjid Nabawi, kami datang. Kemudian ditanya, kamu siap tidak untuk mengajar dengan bahasa Indonesia? Dan itu masih diberikan pilihan, mengajar di dalam, atau penterjemah, atau yang lain. Silakan dipilih. Maka jawaban saya pada waktu itu, saya ingin seperti senior kami, Ustaz Firanda, Ustaz Abdul Rai, Ustaz Anas Burhanuddin, yang mereka mengajar di kursi. Alhamdulillah, kemudian diberikan. Setelahnya, nanti kami kepanggil lagi. Akhirnya dipanggil lagi, di interview, ditanya-tanya banyaklah di tempat markas yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi. Kemudian setelah selesai, maka mereka langsung mengatakan, kapan kita mulai?
Maka saya waktu itu lagi semangatnya, malam ini juga kita mulai. Alhamdulillah pada malam itu dimulai, dan alhamdulillah sampai sekarang Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Masya Ustadz Allah. Ariful Baik, Bahri, dan Anggo. luar biasa animonya kalau di Masjid Nabawi, Ana dan juga Tiara. Kita ingin mendengarkan setiap hari dari Senin sampai Sabtu ya Ustadz ya. Masya Ya, Allah luar alhamdulillah. biasa. Saya kembalikan ke Jakarta. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin. Ya, di awal tadi kita menyimak bagaimana penjelasan Ustadz Ariful Bahri tentang sejarah beliau, bagaimana beliau bisa mengisi kajian di Masjid Nabawi. Jawabannya luar biasa kaum muslimin. Ya, menunjukkan ketawaduan beliau. Beliau katakan apa? Alhamdulillah. Semua itu karena keutamaan dari Allah, bukan karena kepintaran. Bukan karena kepintaran beliau, bukan karena usaha beliau. Ya. Berbeda sekali dengan ucapan orang yang mengatakan saya ahli Al-Quran, saya pecinta Al-Quran, ya. Kemudian mengatakan saya dapat undangan ke Mekah untuk mewakili ahli Al-Quran di Indonesia, dan saya satu-satunya di Indonesia. Seakan-akan memberitahukan bahwa saya ini yang paling ahli Al-Quran se-Indonesia. Ya masa saya dikritik, ya. Padahal kalau kita bicara keutamaan lah kaum muslimin ya. Ustadz Ariful Bahri itu di Madinah kaum muslimin, mengajar di Masjid Nabi Muhammad SAW yang mempunyai keutamaan yang luar biasa banyak. Ya. Berapa banyak keutamaan ibadah di Masjid Nabawi. Ya. Sholat di Masjid Nabawi, iktikaf di Masjid Nabawi, ya. Mengajarkan ilmu agama Islam di Masjid Nabawi, luar biasa. Tapi tidak terucap keakuan dari beliau. Aku, ya, saya adalah orang yang pandai ilmu syar'i, sehingga saya dipanggil untuk mengajar ke Masjid Nabawi. Tidak, ya, tidak. Ya, begitu juga ketika beliau bercerita tentang kebijakan pemerintah Arab Saudi kaum muslimin. Coba, negara mana yang bisa sebaik Arab Saudi? Ya, seperti yang diceritakan oleh Ustadz Ariful Bahri. Padahal negara Saudi ini negara yang dituduh negara Wahabi dengan segala stigma miringnya. Yang katanya teroris asalnya dari Wahabi. Ya, yang kata Pak Idrus Romli, sholat di belakang orang Wahabi itu makruh. Ini nggak tahu itu Pak Idrus Romli kalau ke Mekah, ke Madinah, sholatnya di mana? Mungkin sholat di hotel dia, ya. Nggak mau sholat di Masjidil Haram, nggak mau sholat di Masjid Nabawi. Ya. Coba sekarang bayangkan kaum muslimin, negara mana yang dermawan seperti Arab Saudi, seperti yang diceritakan oleh Ustadz Ariful Bahri tadi. Dan bayangkan juga kaum muslimin, seandainya kajian-kajian yang ada di Masjid Nabawi diisi oleh ustadz-ustadz yang tidak bermanhaj salaf, ya coba ya, diisi sama ustadz-ustadz, kiai-kiai, gus-gus, habib-habib seperti yang ada di Indonesia. Jadi apa jamaah yang pulang dari jamaah umroh haji, ya, yang pulang dari Mekah, dari Madinah, jadi apa jamaahnya coba? Ya, ketika di sana, ya. Ketika mendengarkan kajian di Masjid Nabawi, kiainya, gusnya, habibnya, ceramahnya guyonan. Banyak hahahihi. Banyak guyonan, ketawa ketiwi. Ceritanya tentang karomah-karomah wali yang bisa terbang. Ya. Banyak wali yang bisa terbang. Bisa ketemu Nabi setiap hari. Ya. Ada wali yang katanya sehari khatam Al-Quran 360.000 kali. Ada wali yang mati tapi bisa mandi sendiri. Ada kemudian yang ngisi kajian di Masjid Nabawi, ya, majelisnya gedumrengan, sholawatan sambil joget-joget. Ya, ada yang ngajak perempuan sebelum ngaji nyanyi dulu. Ya. Di sana ngaji sambil santai rokokan. Ya. Asap rokok kayak cerobong pabrik. Ya. Jamaahnya ada yang mendengarkan kajian sambil merokok juga. Ada yang ketimpringan sambil joget-joget jamaahnya. Laki-laki perempuan campur baur. Ya bayangkan, seandainya Masjid Nabawi diisi dengan acara-acara yang seperti itu. Ya. Na'udzubillah min dalik. Coba kaum muslimin, negeri Wahabi dengan segala kebaikannya, ya. Dakwah salaf juga dengan segala kebaikannya, kok malah difitnah macam-macam. Sementara yang jelas-jelas merusak agama malah mengaku bahwasanya itu kelompok paling
nyunnah, mengaku paling benar, mengaku paling lurus. Selain mereka salah semua, selain mereka masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Silahkan berpikir kaum muslimin, silahkan bandingkan. Mana dakwah yang lebih pantas untuk disebut ahlus sunnah wal jamaah. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.